bukan menyerah sih, sekarang gue fokus gue kalau misalnya gue emosi itu adalah misal gue emosi dengan situasi yang nggak gue ngerasa itu bikin merugikan gue atau membuat gue sedih atau gue embrace emosi itu. Jadi faktanya ya udah nerima orang pasti bakal nyakitin lo. Ya ada orang baik, ada orang jahat. Kalau gue sih udah lewatin aja, jadi gue kayak udah tulus aja sih. State of mind-nya ya di industri ini ya udah nerima konsekuensi dari any relationship. Orang bisa kapan aja nyakitin lo, tapi kalau misalnya lo udah tulus dari awal dengan otak lo bahwa gue bikin musik setulus mungkin, gue pingin ngalir seperti air, nggak ada yang bisa nyakitin lo ya gitu. Dan kalau misalnya lo sakit beneran, orang nyakitin lo secara finansial atau secara emosional atau secara orang status gimana ya, dari dia aja sih, let it go. Soalnya lo embrace penyakitan lo karena lo manusia kan, dan itu menjadi lo simpen itu bukan sebagai dendam atau sebagai apa, tapi sebagai rasa, karena it's a gift apa ya, anugerah. Kita bisa merasa negatif, bahagia, dan kesedihan. Jadi kalau misalnya gue disappointed, ada project yang gagal, nggak diterima, atau sama klien budgetnya nggak matching, ya udah itu aja, tulus aja, itu aja sih. Dan itu butuh waktu yang lama sih emang, dengan oke, gue tujuannya bikin musik itu untuk apa, itu kembali ke itu aja sih. Dan gue alhamdulillah dari awal kan dulu gue punya Indonesia stand up, terus kayak mantra gue, terus sekarang gue kayak udah gak ada lagi, terus cara pemikiran gue berubah, evolusi gitu, tambah layer, yang penting itu aja sih, growing aja sih, growing mentalnya dan skillnya juga. Alhamdulillah gue punya skill yang gue nggak pernah puas, tapi gue bahagia dengan kekurangan gue, dan gue pasti selalu mau open my mind to kolaborasi dan to new things. Karena ya itu dia ya, gue pengen kebahagiaan untuk menurut gue ya, ke penerimaan kelemahan dan evolusi. Mungkin pas gue datang karena gue udah umur 25 dan gue udah istilah club culture atau hustling itu gue udah ngalamin gitu ya. Dan kalau gue boleh jujur sih, gue ngerasa ini bukan di industri hip hop aja ya, gue bisa ngomong di genre lain juga ya. Banyak orang yang ngerasa nostalgia dengan masa lalu, kayak golden age atau gimana. Dan itu gue nggak bisa connect, karena gue sangat bersyukur di momen ini gitu loh. Kayak waktu itu gue zaman momen boy band ya, yang gue ya udah gue ikutin dengan momen itu dengan cara gue. Itu gue bukan nggak suka ya, tapi gue kerasa sayang gitu loh cara pemikirannya. Kenapa sih harus ngingetin masa lalu, zaman berjaya masa lalu? Momennya itu not bad loh, kita punya internet loh, kita punya itu ya, zaman itu masih Facebooknya lagi naik gitu, baru punya Twitter gitu loh ya. Kita bisa nggak sih apresiasi, kita bisa ngirim beat gitu loh. Itu aja sih, faktor nostalgia itu menurut aku bahaya. Dan konsep senioritas dan itu juga bukannya dia harus diremehin apa gimana, tapi menurut gue dan ini applies di semua genre musik juga ya. Ini juga industri kita juga itu kurang banget, industri musik ya, itu kurang banget ngasih kesempatan untuk anak muda untuk nurture. Karena orang yang punya power pasti mereka eksklusivitas, itu nyesek banget sih, itu nyesek banget yang gue ngalamin. Dan gue ngalamin itu, dan kayak ada geng ini, itu gak sehat banget man. That hip hop shouldn't be like that. Like I don't even consider myself as a good rapper gitu ya. I consider myself to be an honest performer gitu ya. Yang gue tulis itu jujur dari hati gue gitu lah. I wouldn't say I'm a dope rapper kayak Willy Winarko, atau gimana. Tapi I don't know, itu aja sih. Gue kadang-kadang suka ngerasa hip hop itu keren, tapi buat gue itu hip hop itu nggak keren. Hip hop itu adalah hidup man, it's life.
it's a state of mind gitu lah. It's ya, kalau gue ngeliat kayak gue kasih contoh, kayak gue ngeliat Igor Saikoji bikin video klip, terus dia ngedit video, itu hip hop man. Atau gue ngeliat kayak sekarang ya si Young Lex bikin konser, that's hip hop man, yang hustle-nya, yang ambil tanggung jawab dari karya. Soalnya lo bikin karya hip hop, that's not finished. Hip hop is the business as well, it's jualannya juga. Itu yang bikin genre hip hop lebih unik dari genre lain, karena the business, cara penjualan, it's part of the music gitu loh, the hustle. Makanya orang ada list gitu. Jadi I don't know, masa lalu beda. Masa lalu ada label, bisa ada funding gimana, bisa diatur gini, ada kompilasi apa atau whatever. Sekarang sih, gue pingin banget gitu ya, ada mention gue, terus mereka ngejual CD-nya mereka gitu loh. Banyak, tiap hari gue pingin ada yang ngejualin CD gitu loh. Gue tuh jualan CD dan jualan online kayak gitu. Kasih contoh APPMC, gokil yang mereka jualan CD kalau misalnya mereka perform di daerah itu gimana. You know, gue pingin lihat lebih dari itu juga, dan lebih agresif lah. Dan kayaknya kalau misalnya agresif di jualan di Indonesia kayaknya lebay gitu. Padahal enggak. Kalau menurut gue, yang gue tahu dari dunia gue zaman gue di London, anak-anak hip hop, lu emang harus hard sell, lu harus CD lu di muka, lu harus paksain gitu loh. Dan itu normal. Kalau di sini itu kayak hansel, and like itu kontradik. Jadi gue kayak hip hop di otak gue tuh seharusnya lu harus jualan segila-gila mungkin. Lu nggak tahu malu atau gimana. Gue tahu man, gue ingat ada rapper di Inggris namanya Loki. Nggak tahu kalau pernah denger, dia lumayan established banget. Salah satu conscious rapper. Dia conscious rapper ya, istilah rapper yang berdedikasi untuk politik isu kayak Gaza, kayak Afghanistan, Middle East gitu ya, Irak. Kritis banget sama George Bush. Tapi pas dia selesai manggung, giliran dia jualan, dia jualan, hustling. Karyanya dia udah oke, fine, jualan, karena yang dia jual tuh message-nya gitu loh, dan ada kebanggaannya. Nah, gue pingin banget ngeliat apalagi yang anak-anak muda gitu, bener-bener jualan gitu loh, dan nggak usah itu karya lo gitu loh, lo harus jualin karya lo. You know what he's doing is great. Gue like bangga banget kayak ngeliat yang dia bikin gitu. Obviously Young Lex is one of a kind, dia punya musik sendiri, tapi kan hip hop is not just satu suara gitu loh, butuh suara yang lain-lain juga gitu loh. Instead of, you know, nyaman, it's, you know, Malaysia hip hop sekarang lagi kenceng banget kan, iya nggak sih? Dia agresif aja lah jualannya lah. Soalnya masyarakat bisa connect loh. Don't be a novelty gitu loh, jangan novelty udah cukup gitu loh. Gue pingin banget beli album yang banyak gitu, dan gue pingin dengerin artis. Lazy P sih keren banget ya. Gue pingin beli albumnya, you know, jualan gitu. Gue pingin ditawarin fisiknya gitu. You know, kalau kita sih ngomongin strategi atau gimana, you know, when the time is right, the time is right. You know, karena kita selalu bikin lagu. Jangan bukannya kita nggak bikin lagu, tapi kadang-kadang di opportunity concept terus kita tahan lagi gitu. Dan ya so far, you know, like sekarang dia featuring sama Rini kan, lagu independent, dan itu keren banget gitu. Gue happy banget buat dia. He looks great, he sounds amazing, tema lagunya positif banget, you know. Jadi emang kadang-kadang ya seperti band kan juga naiknya 4 tahun 5 tahun kan ya. Sama juga kayak kadang-kadang juga rapper juga yang happening juga naiknya butuh waktu ya. Mungkin ya alhamdulillah ini kayaknya udah mulai waktunya dia sih. Jadi emang dulu emang dia nggak, even though dia masuk arusnya movement yang terbikin gitu di dulu sinetron disco, sekarang ya emang udah waktunya dia untuk bikin aku. Dan gue benar-benar kayak make sure message-nya dia kuat, itu aja sih. Karena ya dia berat sih punya produser kayak gue, punya ekspektasi kayak gue. Jadi dia harus semua yang dia di tangan dia, itu aja sih. Itu sepertinya.